tebu untuk bioetanol, tak akan ada bedanya bagi mereka. Perkebunan tebu 1,5 juta hektar di Merauke adalah ide 3 presiden untuk menggenjot penggunaan bioenergi sebagai campuran bahan bakar fosil. Selain swasembada pangan, swasembada energi di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit. Juga tebu menghasilkan etanol. Singkong, kasava juga untuk menghasilkan etanol. Bioetanol adalah bahan bakar nabati atau tumbuhan yang dapat dicampur dengan bensin. Sama dengan program biodiesel yang mencampur solar dengan minyak sawit. Pertamina saat ini sudah menjual BBM bioetanol dengan campuran 5% yang dipasarkan dengan merek Pertamax Green 95. Tapi pemerintah ingin menaikkan kadarnya menjadi 10% atau E10. Maka ke depan kita akan mendorong untuk ada E10. Kemarin malam sudah kami rapat dengan Bapak Presiden. Bapak Presiden sudah menyetujui untuk direncanakan mandatori 10% etanol. Idenya untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang diimpor dan menimbulkan polusi. Tapi bioetanol bukannya tak mengorbankan lingkungan, hutan, rawa, dan manusia. Karena program E10 membutuhkan 7,3 miliar liter bioetanol, maka lahan yang dibuka untuk menanam tebu bisa mencapai 1,3 juta hektar. Sementara saat ini, luas perkebunan tebu di Indonesia hanya 500 sampai 600 ribu hektar. Artinya, butuh lahan baru hingga 800 ribu hektar untuk menanam tebu. Dan 500 ribu hektar diantaranya sedang dibuka di Papua. Hutan yang tadinya untuk menumbuhkan pangan, berubah jadi tanaman untuk bahan bakar di jalanan. Kecepatan pulihnya hutan beradu dengan jumlah dan kecepatan kendaraan di jalanan. Dahaga terhadap energi tak pernah bisa dipuaskan. Setelah minyak sawit untuk biodiesel, dunia kini merambah singkong, jagung, dan tebu untuk bioetanol. Benua Amerika, Eropa, sebagian Afrika, hingga separuh Asia kini mulai memakai bioetanol sebagai campuran bahan bakar. Selain perebutan lahan, masa depan dunia juga dibayangi semakin mahalnya harga pangan karena persaingan antara perut manusia dengan tangki kendaraan. Ini adalah lokasi perkebunan tebu dan bioetanol PT Murni Nusantara Mandiri yang mengancam tanah Vincent Quipalo dan orang-orang Ye di Merauke. Beberapa kilometer di selatan adalah PT Global Papua Abadi yang mengancam tanah orang-orang Muyu dan Marin. Dua perusahaan ini adalah bagian dari 10 perusahaan yang mendapat konsesi lahan untuk tebu dan bioetanol di Merauke. Batas konsesi mereka bahkan sama dengan batas negara Indonesia dengan Papua Nugini. Salah satu ciri bahwa peta konsesi ini dibuat di Jakarta dari atas meja. Sama seperti kolonial Inggris dan Belanda ketika mereka membagi pulau Papua dengan garis luas, seakan Papua adalah tanah kosong. Bedanya, meski peta konsesi ini mengatur batas 10 perusahaan, tapi perusahaan-perusahaan ini sebenarnya dimiliki oleh satu keluarga saja. Ini nama 9 dari 10 perusahaan tebu dan bioetanol di Merauke, Papua. 99% saham mereka dimiliki sebuah perusahaan bernama PT Merauke Nusantara Manis. Sementara 1% sisanya dimiliki PT Merauke Gula Mandiri.
Tapi saham kedua perusahaan ini dimiliki PT Merauke Sugar Group. Dan perusahaan ini 90% sahamnya dimiliki pengusaha bernama Angelia Bonaventure Sudirman, serta perusahaan bernama Zico Trust dan Resource Harvest. Lalu 10% lainnya dikuasai PT Papua Energi Abadi, yang pemiliknya adalah Dudi Christian dan Angel Madeline. Sekarang, mari kita lihat siapa mereka. Angelia Sudirman adalah keponakan dari salah satu konglomerat sawit Indonesia, Martias Fangiono. 9 perusahaan di Papua ini berada di bawah bendera Merauke Sugar Group. Dan Merauke Sugar Group hanya satu dari 7 grup perusahaan milik keluarga Fangiono. Ini Martias Fangiono. Seperti Haji Isam, Martias selama ini dikenal sebagai pengusaha sawit yang kini merambah bisnis tebu dan bioetanol. Ini momen saat penanaman perdana tebu di Merauke bersama Presiden Joko Widodo Juli 2024. Di sini juga ada anak Martias Fangiono, yaitu Wirastuti Fangiono. Wirastuti adalah salah satu yang menonjol dari keluarga Fangiono. Tahun 2025, Forbes mencatatnya sebagai konglomerat termuda dengan kekayaan 23 triliun rupiah yang mengendalikan 2 grup usaha, FAP Agri dan Surya Dumai Industri. Keduanya adalah perusahaan sawit dan biodiesel. Anak dan bapak ini adalah investor utama bagi Jokowi dan Prabowo untuk proyek tebu dan bioetanol di Papua. Sementara yang ini adalah mertua Sitorus, pemilik raksasa agribisnis dunia, Wilmar International, yang juga memegang konsesi sawit di Papua lewat berbagai perusahaan. Tapi mertua kini memakai bendera baru, yaitu KPN Corporation, atau Karunia Prima Nastari. KPN inilah yang memiliki kelindan bisnis dengan keluarga Fangiono untuk proyek tebu Merauke. Apalagi, grup Wilmar yang didirikannya juga pemain gula utama di Australia. Tahun 2010, Wilmar membeli 100% saham perusahaan gula terbesar Australia, Sucrogin. Akuisisi senilai 1,5 miliar dolar Amerika ini langsung menjadikan Wilmar pemain tebu terbesar kelima dunia. Sebagian bibit tebu yang ditanam di Merauke adalah varietas yang dikembangkan Lembaga Riset Gula Australia atau Sugar Research Australia. Sugar Research Australia lalu menjalin kontrak pengembangan bibit dengan PT Global Papua Abadi milik Fangiono. Tapi masalahnya, Sugar Research Australia adalah badan publik yang tugasnya memajukan petani tebu dan sebagian dananya berasal dari pajak warga Australia. Itu artinya, warga Australia membiayai pengembangan bibit tebu untuk investor dan pemerintah Indonesia. Dokumen ini menunjukkan bahwa lembaga yang dibiayai warga Australia itu pernah memiliki kontrak penyediaan bibit dengan PT Global Papua Abadi milik keluarga Fangiono. Kontrak itu baru berakhir pada November 2024. Artinya, saat Presiden Jokowi dan keluarga Fangiono menanam bibit tebu pada Juli 2024 ini, kontrak itu masih berlaku. Nama lain dalam keluarga ini adalah Siliandra Fangiono, yang pada tahun 2024 dijuluki Raja Sawit Termuda dengan kekayaan